Baik, perkenalkan nama saya Sindoria dengan NPM 21170501004 dan rekan saya Nabila Aisyah dengan NPM 21170501036. Di sini kami akan mendemonstrasikan bagaimana cara mendesain database dengan menggunakan master slave dengan studi kasus rental mobil. Langsung aja di sini yang pertama kita ke control panel. Terus kita ke bagian network and sharing center-nya. Kita pilih yang change adapter setting. Nah, terus di sini karena kita menggunakan kabel, di sini saya pilih yang Wi-Fi, terus klik yang bagian properties. Kita ke internet protocol version 4 dan kita pilih yang properties. Nah, terus di sini kita klik yang bagian use the following IP address. Di sini kita pakai IP-nya 192.168.0.1. Nah, subnet masknya itu akan otomatis terisi. Setelah itu kita pilih OK, lalu kita close. Terus kita ke bagian exam. Di sini kita start yang Apache sama MySQL, terus kita pilih yang bagian admin. Nah, di sini udah ada database rental mobil. Di sini kita ke bagian yang privilege-nya. Kita pilih yang bagian add user account. Nah, di sini kita kasih nama username-nya misalnya slash. Terus hostname-nya itu kita IP yang ada di slash-nya. 68.0.2. Terus kita pakai password-nya itu 12345 retype. Oke. Terus di sini kita pilih yang bagian kita ganti dulu namanya. Grant all privilege. Terus di sini kita klik yang bagian replication client sama replication slave. Terus kalau udah kita go. Nah, di sini kita udah punya user account-nya itu Cindy dengan IP address si slave-nya. Terus kita ke bagian yang replication. Di sini kita pilih yang primary replication, kita klik yang bagian configure. Nah, di sini kita pilih yang ignore. Terus di sini kita copy dulu. Nah, ini jangan di go dulu, tapi kita ke bagian ke sini, kita config di MySQL, my ini. Terus di sini ada port. Nah, di atas port ini kita masukin hasil copy kita tadi, server ID-nya 9347173. Terus di bagian yang server ID ini kita comment dulu. Terus kita save. Oke, setelah itu kita stop dulu. Terus kita start lagi. Nah, kita masuk ke bagian adminnya. Nah, di sini rental mobilnya udah ada username, hostname, sama privilege-nya. Terus kalau udah, oh iya, yang tadi di bagian sini itu kita go dulu. Nah, di sini udah jadi primary replication-nya. Kalau udah jadi, terus kita konfigurasi di bagian laptop slave-nya. Oke, baik. Di sini adalah tampilan dari laptop slave-nya. Jadi sama kita konfigurasi dulu, kita ke control panel. Nah, kita buka yang network and internet. Kita ke network and sharing center. Di sini kita pilih yang change adapter setting. Nah, bagian wifi juga sama, kita klik kanan, pilih yang properties, lalu kita ke internet protocol version 4, kita pilih yang properties, kita masukin IP address-nya 192.168.0.2. Ini sesuai sama yang kita masukin di database di bagian master tadi.
Kalau udah kita oke, kita close. Nah, terus di sini kita ke bagian si examnya. Di sini udah kita nyalain. Lalu kita buka si localhost-nya. Di sini udah ada database rental mobil. Nah, sama kayak yang tadi, kita ke bagian privilege. Di sini kita tambahin user account-nya. Terus username-nya master, hostname-nya kita masukin IP masternya. Oke, kita masukin si IP masternya itu 192.168.0.1. Sini passwordnya kita ulang. Oke, kalau udah sama kayak yang tadi, kita pilih yang replication client sama replication slave, terus kita go. Nah, di sini udah ada user account-nya, terus kita ke bagian replication. Nah, di sini kita pilih yang kontrol replika. Oh iya, di sini udah masuk. Baik, di sini kita bakal tes untuk si master slave di database-nya. Jadi yang pertama kita buka database, terus di sini kita masuk ke case untuk insert. Di sini case untuk insert-nya itu kita pakai si tabel supir. Nah, kemudian di tabel supir ini kita insertkan, misalnya tadi si supir ini ID-nya 83, terus nama supirnya adalah Joko, terus umurnya 45, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Metro, dan nomor teleponnya. Oke. Nah, di sini kita go. Nah, untuk di bagian masternya ini udah ada. Lalu kita cek di komputer yang slave-nya. Nah, oke, di sini tampilan dari laptop slave-nya. Tadi kita udah insert di bagian supir. Nah, kita cek di sini supir juga masuk ke yang ID supirnya 83 sesuai yang udah kita masukin di master tadi. Oke, setelah kita bagian insert, terus di sini kita akan coba untuk case untuk update di yang bagian stok mobil. Di sini kita misalnya kita edit, misalnya di sini value-nya itu kita ganti menjadi 550, stoknya tersedia. Ini kita asal aja R3, misalnya Toyota Yaris. Nah, lalu kita go. Nah, maka di bagian sini itu udah terupdate. Nah, sekarang kita coba cek di bagian slave-nya. Oke, tadi habis kita update itu di bagian master, kita ke stok mobil juga. Nah, di sini juga udah keganti ID stok yang tadinya 500 itu jadi 550, ID tipe mobil 400 dan ID mobilnya 70. Di sini juga udah terganti di bagian slave-nya. Oke, lalu yang case yang ketiga yaitu kita mau delete. Di sini coba kita buka tabel yang bagian mobil. Terus misalnya kita mau coba delete yang ID-nya 72. Kita pakai SQL aja.
Di sini query-nya delete from mobil, tabel mobil, oke. Where ID mobil dengan 72. Lalu kita go. Oke. Nah, di sini coba lihat di tabel mobil. Nah, maka ID mobil dengan ID 72 sudah kehapus. Setelah ini kita lihat di komputer slave-nya. Nah, untuk yang delete tadi, kita di master itu kita delete dari si mobilnya ini. Nah, di sini udah kita delete yang tadinya ID-nya 72, itu di sini udah nggak ada juga. Berarti proses delete dari master to slave-nya itu berhasil. Oke, setelah berhasil delete, di sini kita akan coba untuk create view. Kita mau create di view transaksi ini. Nah, view transaksi supaya bisa bareng sama si penyewa. Nah, di sini nanti kita bakal tampilin ada ID, tanggal, status, dan lain-lain. Di sini langsung aja kita ke SQL, kita create view. Lalu di sini nama tabelnya, nama view-nya kita buat transaksi view. Select. Terus di sini ada kita bikin aja t.id transaksi, terus transaksi, lalu ada status, transaksi, kemudian kita joinkan dengan ID penyewa, lalu ada nama penyewa, dan terakhir alamat penyewa. Oke, lalu from tabelnya, untuk objeknya kita pakai inner join. Nah, tabel yang mau kita joinin itu adalah tabel penyewa. Penyewa dengan ID penyewa. Oke, di sini kita langsung go. Oke, ada salah. Alamat penyewanya salah. Oh iya, di sini harus HP. Kita go. Nah, udah ada di sini. Kita lihat bagian view-nya. Nah, di sini udah ada ID transaksi, tanggal transaksi, status, ID penyewa, nama penyewa, sama alamat penyewanya. Terus kita lihat di bagian slave-nya. Selanjutnya adalah di bagian si view. Tadi kita udah create view di bagian master. Di sini juga udah tampil. Di sini ada view. Dan di sini untuk view yang ID transaksi, tanggal transaksi, status, ID penyewa, nama penyewa, dan alamat penyewa itu udah tampil di laptop slave-nya. Oke, setelah itu kita bakal coba tambahin di bagian pemilik.
kita coba apakah dia masuk ke dalam si masternya. Coba kita langsung insert aja di sini. Misalnya nilainya 102, namanya Carol, alamatnya Bandar Lampung, nomornya oke. Kalau kita kirim, nah di sini kalau di slave itu masuk, kita coba cek di bagian si masternya apakah masuk atau enggak. Nah karena tadi di slave-nya kita tambahin si pemilik, nah di bagian master ini nggak masuk karena di sini replikasinya itu satu arah, jadi bisanya cuman ke dari master ke slave, bukan dari slave ke master.